Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, kapanpun teman-teman semua yang lagi nonton podcast hari ini. Jadi hari ini aku mau perkenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Rani. Hari ini aku selaku moderator. Hari ini kita mau bincang-bincang santai sama bintang tamu kita. Ya, udah terlihat jelas di sini. Bintang tamu kita hari ini adalah Kak Febri Aldiansyah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo semuanya, halo Rani. Iya. Oke, Kak Fe, gimana nih Kak Fe kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke teman-teman, jadi Kak Fe ya biasa dipanggil Kak Fe. Benar. Ya, Kak Fe singkat, padat dan jelas. Kak Fe ini merupakan juara 1 Putra Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga 2021. Betul. Oke Kak, tanpa berlama-lama, aku mau ini sih minta kenalan singkat aja dari Kakak. Terserah mau formatnya seperti apa mungkin. Oke. Halo semuanya, halo Rani dan juga teman-teman. Kenalin aku V, Duta Kampus Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. Aku dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam tahun 2020. Akan 2020. Sekarang aku semester 5 dan asal aku dari Aceh nih. Oke, Kak Fe. Tadi ternyata Kak Fe tuh sekarang sudah semester 5 dari KPI ya Kak ya? Betul. Oke, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, asal juga dari Aceh, dari Sabang teman-teman. Oke, mungkin Kak Fe sebelum kita tanya-tanya nih lebih dalam, aku mau nanya, sekarang Kak Fe kesibukannya apa aja sih akhir-akhir ini? Oke. Kalau aku kesibukannya sama seperti mahasiswa lainnya ya pastinya kuliah, organisasi dan juga ada ya kerja sampingan gitu aja. Yang gitu aja sih kegiatannya, nggak jauh berbeda dengan teman-teman yang lainnya juga. Oke. Dan apalagi sekarang kita lagi UAS ya, jadi persiapan untuk UAS gitu. Betul banget. Jadi ternyata cukup aktif ya selain kuliah, juga ngajar dan lain-lain gitu. Oke, ngomongin soal kuliah, kan Kak Fe jadi duta kampus nih tahun 2021. Kak Fe boleh nggak ceritain kenapa sih alasan Kakak mau daftar duta kampus waktu itu? Oke, kalau alasan aku mungkin cukup klise ya, karena bukan cukup klise sih, cukup aneh mungkin karena aku kan angkatan 2020 ya, artinya juga angkatan online pertama ya. Nah, jadi karena emang merasa ingin tahu aku ya cukup tinggi, karena aku nggak datang ke sini juga pas waktu itu, maksudnya kuliahnya juga belum offline, jadi aku pengen banyak tahu nih tentang kampus kayak gitu dari online. Jadi aku cari tahu semua tentang informasi yang berkaitan dengan kampus. Nah, salah satunya aku carinya di IG dan nemulah Instagramnya Duta Kampus gitu. Nah, aku pikir ini Instagramnya apa gitu, apakah ini organisasi atau apa? Dan wah, ternyata aku tertarik di tahun pertama kuliah di semester 1 waktu itu. Jadi aku pengen aja nih daftar di Duta Kampusnya, dan tahun pertama ternyata belum bisa ya, baru bisa daftar di tahun kedua atau semester 3. Nah, jadi itu yang kayak bikin aku termotivasi untuk daftar ya, karena memang aku anak online tapi aku pengen banyak tahu tentang kampus kayak gitu, but in another way gitu, dengan cara yang berbeda juga. Oke. Tadi ternyata alasannya cukup singkat dan klise ya, katanya cuma pengen tahu tapi keluar sebagai juara nih. Juara 1 kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Masih seputar duta kampus. Selama Kakak jadi duta kampus, apa sih benefit yang Kakak rasakan? Oke. Kalau untuk benefit pastinya itu bisa benefit secara personal dan juga benefit secara keseluruhan dari kita yang masuk ke duta kampus itu ya. Kalau misalnya untuk benefit secara personalnya, aku ngerasain banyak banget hal yang aku dapetin ya. Satunya aku bisa mengenal lebih dalam tentang kampus gitu. Apalagi kita yang anak online yang katanya nggak tahu banyak tentang di mana nih Kak toiletnya di sebelah mana gitu kan ya biasanya. Nah, tapi aku bisa mengetahui lebih dari itu gitu, meskipun aku masih mahasiswa online waktu itu. Dan itu yang membuat aku kayak wah, aku senang aja gini, ternyata masuk ke kampus aku belajar banyak hal tentang kampus itu sendiri gitu. Terus selain itu aku juga banyak kenal relasi-relasi dari luar fakultas, bahkan luar prodi kayak gitu. Jadi itu kan membangun pengalaman yang cukup berkelanjutan ya, pengalaman seperti relasi, ilmu tentunya gitu, dan juga ketemu dengan petinggi kampus gitu kalau secara personalnya. Dan iya, aku belajar gak hanya di kelas, artinya aku belajar dari luar kelas juga gitu. Kalau misalnya untuk secara strukturnya sendiri, aku pengalaman seperti ikut kegiatan dan duta kampus itu kan banyak ya kegiatannya, mengunjungi ini mengunjungi itu, berkegiatan bareng-bareng
bekerja sama. Jadi banyak sih hal yang bisa aku rasain yang nggak pernah aku rasain sebelumnya sebelum masuk ke kampus gitu. Oke, jelas banget ya tadi teman-teman ya, mulai dari benefit secara personal dan juga secara general gitu. Oke, ngomongin tadi udah jelas banget kalau misalkan benefit yang didapat banyak. Nah, yang pertama sih, kan untuk menjadi duta kampus itu pasti butuh yang namanya skill dan juga kualifikasi. Menurut kakak, skill apa sih yang paling penting untuk menjadi seorang duta kampus? Menurut aku pastinya skill yang paling benar-benar harus dimiliki oleh teman-teman yang mungkin mau daftar ke kampus adalah pandai menempatkan diri gitu. Nah, personal adjusting itu penting banget selain kita mampu untuk personal branding ya. Tapi adaptation dengan situasi itu penting banget karena di duta kampus kita juga dituntut ketika kamu berada di lingkungan yang berisikan orang-orang akademik atau mungkin peneliti. Nah, kamu juga harus seperti apa gitu. Sedangkan ketika kamu bersama dengan teman-teman sebaya atau mungkin teman-teman kelas itu juga tingkat kamu seperti apa. Nah, jadi intinya adalah karena kita dalam kampus ini adalah role model ya, secara generalnya diketahui sebagai role model seperti itu. Artinya kita kan harus pandai menempatkan diri kita sesuai dengan situasi ya. Nah, menurut aku kualifikasi pentingnya seorang duta kampus adalah seperti itu. Besides mereka harus punya skill komunikasi yang baik dan juga skill sosialisasi dengan orang lain yang baik dan sejenisnya, itu mungkin emang udah jadi basicnya ketika kamu mau datang duta-duta gitu ya. But mostly yang aku notice adalah kamu pandai menempatkan dirimu sesuai dengan situasinya kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi tadi yang paling penting yang harus di highlight untuk menjadi seorang duta kampus adalah pandai menempatkan diri dan juga skill komunikasi yang bagus. Nah kak, ngomongin soal skill kan banyak banget yang anggapan kalau misalkan jadi duta tuh harus beauty privilege dan segala macam itu benar nggak sih? Dan apakah itu diterapkan di duta kampus ini? Sebenarnya nggak yang seperti itu juga ya, karena beauty itu comes from your inner self kayak gitu, nggak yang serta-merta look dari luarnya aja gitu. Nah, semua itu tercermin dari gimana kamu bertingkah tadi, gimana kamu menempatkan diri tadi gitu. Jadi at the end beauty itu ada sebagai nilai plus aja gitu. But mostly ya kita ketika melihat atau mungkin bertugas, dan pastinya karena kita sebagai content sebagai role model, artinya seorang yang mungkin menjadi figur yang banyak dilihat oleh orang. Nah, pastinya mau nggak mau dalam aspek kecantikan pun kita harus pandai menata diri gitu kan. Nah, aspek beauty di sini bukan hanya yang dari kamu harus ganteng, kamu harus cantik, enggak, tapi as well as kamu bisa dandan yang rapi, as simple as kamu wangi ketika bertemu orang, as simple as kamu bisa mencocokkan pakaian yang nggak bertabrakan warnanya dan sejenisnya. Itu kan dalam aspek kecantikan juga gitu kan, nggak mesti harus secara fisik doang gitu. Nah, jadi menurut aku back in back itu di YouTube tetap ada relevansinya dengan duta gitu. Jadi karena kita di sini konteksnya orang yang paling banyak dilihat oleh orang lain, pastinya kita nggak mungkin kan. Nah, apalagi kita membawa nama sebuah instansi yaitu kampus. Artinya kalau kita udah menjadi orang yang paling banyak dilihat, pastinya kalau kamu ketemu orang ramai, pastinya mau bertampilan yang menarik nggak sih? Nah, itu sih aspek beauty yang dimaksudkan di duta itu adalah gimana kamu membawakan dirimu untuk dilihat orang tuh biar nyaman aja gitu. Kalau orang yang nggak putih, kalau orang yang nggak let's say dia cantik banget, tapi mereka rapi, wangi dan tutur katanya enak, nah itu kan jadi suatu nilai lebih juga ya gitu. Dalam konteks beauty itu juga tetap dapat gitu. Kayak berarti kayak good look itu bukan berarti soal fisik doang, tapi gimana cara kita untuk penampilan. Nah, buat teman-teman yang mau datang di kampus, tadi udah ya kayak udah banget, tapi tahun depan ada nih harganya lagi. Ada dong, setiap tahun ada. Jadi perlu nih dinotis udah dapat bocoran khusus dari seorang duta kampusnya. Oke kak, yang terakhir nih menurut kakak apa sih yang pengalaman yang paling berkesan selama menjadi duta kampus? Kalau pengalaman yang paling berkesan banget untuk aku adalah bisa menjadi sosok yang lebih dari seorang mahasiswa. Karena kalau misalnya mahasiswa, ya udah kamu kuliah, ketemu dosen, habis itu pulang dan berlanjut dengan kegiatan organisasi kamu gitu. Tapi mungkin selama menjadi duta kampus kemarin itu adalah aku lebih dari itu, bisa berinteraksi lebih dengan para dosen yang mungkin notabene dosen dan mahasiswa cenderung kontras ya hubungannya, kayak terlihat gapnya kayak gitu kan. Nah, mungkin agak sedikit canggung untuk dosen atau mungkin ya kalau nggak ada dosen ngapain ketemu dosen kayak gitu. Tapi
selama menjadi duta kampus aku bisa bertemu dengan dosen, berinteraksi dengan ya layaknya kita bekerja sama dengan para partner dan sejenisnya gitu. Jadi selama menjadi duta kampus adalah aku menemukan partnership yang lebih gitu loh, kayak apa hubungan-hubungan itu tuh gak hanya kayak sekedar aku sebagai mahasiswa doang gitu. Jadi ada sisi lain yang aku dapatkan di sana, misalkan aku bisa ya mungkin atau bedanya orang-orang untuk ketemu dengan pihak-pihak rektor itu agaknya ngapain dia ketemu pihak rektorat ya yang urgent banget, tapi selama jadi terus kayak I get any chance to them kayak gitu. Jadi kayak bisa bertemu dengan orang-orang yang jarang ditemui oleh mahasiswa lainnya, itu kayak salah satu pengalaman yang menarik banget untuk aku yang bisa aku aplikasikan untuk gimana caranya aku menjadi pribadi yang baik juga gitu. Jadi kalau aku sih dari kampus ini pastinya lebih banyak bertemu orang, aku belajar gimana pada akhirnya aku bisa menjadi orang lebih baik lagi gitu. Karena setiap orang bawa value-nya masing-masing kan, dan ketika kita bertemu dengan mereka adalah kita bisa belajar value yang baru dari orang lain tersebut gitu. Oke, teman-teman tadi ternyata nggak cuma jadi mahasiswa biasa, tapi ternyata Kak Afe juga menemukan hal-hal lain yang nggak didapat pada mahasiswa umumnya. Ya mungkin nggak didapat ya, tapi mungkin kayak sedikit lah kayak gitu ya. Itu tadi banyak banget ya ceritanya Kak Afe. Mungkin singkat tapi menurut aku insightful banget sih buat teman-teman. Teman-teman juga nih buat yang mau jadi duta kampus Universitas Kalijaga Yogyakarta. Itu semester berapa Kak? Itu dimulai dari semester 3 sampai semester 7. Oke, semester 3 sampai semester 7 buat kalian yang tertarik untuk jadi duta kampus silahkan nih nanti kepoin aja IG-nya Kak ya. IG-nya apa Kak? IG-nya @dutakampus_Uinsuka. Oke, Duta Kampus Uinsuka. Jangan lupa pantengin, kepoin dan juga follow. Oke Kak Alfa mungkin sekian. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Rani. Iya, semoga sukses terus Kak. Amin. Semoga setelah ini gak cuma hanya jadi duta kampus, tapi mungkin duta-duta lain yang di luar sana dan tetap menginspirasi orang banyak pastinya. Oke Kak Alfa, terima kasih. Mungkin boleh say gitu buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-temannya Rani dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan nilai-nilai